Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7. Kita masih membahas tentang bab segi 4. Kemarin kita sudah membahas tentang persegi dan persegi panjang. Untuk kali ini kita akan lanjut tentang jajar genjang dan belah ketupat. Tentunya di SD sudah pernah. Baik, yang pertama kita akan belajar dulu tentang jajar genjang. Apa sih jajar genjang itu? Sebetulnya sama seperti persegi panjang, cuma dia dimiringkan. Nah, sifat-sifatnya apa? Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. AB sejajar dengan CD. Dia juga panjangnya pasti sama. Dia berhadapan. AD berhadapan dengan BC. Itu ya. Terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar. A berhadapan dengan C, jadi sudut A dan C itu pasti sama besar. B berhadapan dengan D, pasti sudutnya sama besar. Sedangkan dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Maksudnya apa? A berdekatan dengan B, jadi A tambah B pasti 180. B dan C pasti 180. C dan D 180. D dan A 180. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Maksudnya apa? Ini kan membelah. Akan membentuk segitiga. Segitiga ABC pasti sama dengan segitiga ACD. Kemudian kalau seperti ini, segitiga ABD pasti sama dengan segitiga BCD. Seperti itu ya. Kemudian diagonal saling membagi dua sama panjang. Nah ini, ketika diagonalnya berpotongan akan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Itu ya, itulah jajar genjang. Kalau begitu, apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar, atau bisa juga segi empat yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sama, sejajar dan sama. Sekarang, luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu dia kan memiliki alas dan tinggi. Tingginya itu pasti tegak lurus dengan alasnya. Jadi untuk luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Sedangkan kelilingnya itu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Misal saya beri simbol A dan B, berarti A tambah B tambah A tambah B. Atau bisa dituliskan 2 kali A ditambah B. Itu ya. Kalian tinggal ulang lagi materi SD pasti ada. Sekarang luas jajar genjang. Kalau begitu tadi kan luasnya alas kali luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya berapa? Karena tinggi itu harus tegak lurus dengan alas, karena tingginya ini berarti alasnya berapa? Ya alasnya pasti 10. Kalau begitu 10 kali 8. Tidak mungkin tingginya 8, alasnya 5. Karena dia tidak tegak lurus dengan 8. Jadi kalian cari sisi yang tegak lurus dengan tingginya yaitu 10. Itu ya, berarti 80 cm kuadrat. Sekarang kelilingnya berapa? Ya kita tinggal tambahkan saja. Boleh pakai rumus ini, boleh kalian tambahkan. Kalau pakai rumus ini 2A ditambah B. 2A-nya berapa? 10 ditambah 5. Berarti 2 kali 15, 30. Sama nggak ketika kalian menjumlahkan? Sama. 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5. 15 ditambah 15, 30 cm. Gampang kan? Gampang sekali. Sekarang, tentukan nilai A, B, C. Mana yang bisa dihitung? Yang sama-sama A. Tadi kalian lihat sifatnya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut A pasti sama dengan sudut C, ya kan? Kalau begitu sudut A pasti sama dengan sudut C. A-nya A ditambah 32 derajat, C-nya 3A. Nah, dari sini bisa kalian hitung. Kita pindah ruas. 32 derajat sama dengan 3A kurangi A. 32 sama dengan 2A, ya kan? A-nya berapa kalau begitu? Ya tinggal kita pindah ruas. 32 bagi 2 berapa? 18 derajat. Maaf. Bukan 18 tapi 16 derajat. Ya, 16 ya.
A-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari B-nya dulu. Tadi kan sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Tadi kan kalian tahu bahwa A-nya 16. Kita cari dulu sudut C. Sudut C kan 3A. Berarti 3 kali 16. Berapa 3 kali 16? 48. Kalau begitu, kalau C-nya 48, kita bisa hitung sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya 3B, C-nya 48. Kita pindah ruas, 3B sama dengan 180 derajat kurangi 48 derajat. 132 ya. Berarti B-nya 132 dibagi 3. 44 derajat. Nah, makan. Terus sekarang cari C. C supaya mudah. Kalian lihat yang berhadapan kan sama. Berarti sudut D sama dengan sudut B. Sudut D-nya kan 8C. Sudut B-nya tadi adalah 3 kali 44. Ya kan? Kan 3B. 8C. Tak paham kan? Ini kan 3B. Berarti 3 kali 44. 132. Kalau begitu C-nya 132 dibagi 8. 132 dibagi 8. 16,5 derajat. Itu ya. Kalian pakai sifat-sifatnya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Di sini ada jajar genjang. Jika AB 20, BC 12, BE 16, tentukan nilai X. Nah, kalian kan tahu bahwa sisi yang sejajar itu panjangnya sama. Berarti kan AB itu pasti sama dengan DC. 20 pasti sama dengan 2X ditambah 4, ya kan? Berarti 2X sama dengan 20 kurangi 4. 2X sama dengan 16. Kalau begitu X-nya berapa? 16 dibagi 2 berapa? 8. Ya kan? Itu nilai X. Sekarang yang dicari apa? Yang kedua, panjang DC. Karena X-nya sudah tahu, berarti DC-nya itu DC 2X tambah 4. Berapa? 2 kali 8 ditambah 4. 16 ditambah 4. 20. Sama kan? Sama. Sekarang, luas ABCD. Kalian cari alas yang tegak lurus dengan tingginya. Karena tingginya 16, berarti kalian pakai alasnya yang AD ya. Berarti kan alasnya 12 kali 16. Berapa? 12 kali 16. 12 kali 16. 192 cm kuadrat. Paham ya? Nah, sekarang kelilingnya. Kelilingnya kan berarti tinggal kalian tambahkan semua. Berarti 2 kali 20 ditambah 12. 2 kali 32. Berapa? 32 kali 2. 64. Gampang sekali kan? Gampang. Nah, sekarang contoh yang jajar genjang yang terakhir. Di sini saya mempunyai jajar genjang, tentukan panjang ST. Nah, sudah ada luas. Ini kan ada tinggi. Tingginya ada 2. 15 dan ST. Kalau kalian memakai tinggi 15, berarti alasnya harus PQ. Kalau kalian memakai tinggi ST, alasnya harus QR karena dia dicari tegak lurus. Nah, bagaimana supaya tahu ST? Kita
gunakan luas jajar genjang sama dengan luas jajar genjang. Maksudnya apa? Kan sama-sama alas kali tinggi, ya kan? Alas kali tinggi. Yang luas pertama kita alasnya pakai PQ, tingginya pakai SU. Yang kedua alasnya pakai QR, tingginya pakai ST. Karena kalau kalian menghitung dengan alas PQ dan alas QR, pasti luasnya sama. Yuk, PQ-nya 24, SU-nya 15, QR-nya 18. Nah, ST-nya lah yang akan kita cari. Ini 360 sama dengan 18 ST. Kalau begitu ST sama dengan 360 dibagi 18. 20 cm. Coba kalian hitung. Luas ini dengan 18 dan luas 24 dengan 15. Pasti hasilnya sama. Itu tadi jajar genjang. Sekarang kita belajar tentang belah ketupat. Tahu ya, kalau belah ketupat bentuknya seperti ini. Ketika kalian membuat ketupat ya, sepertinya sama seperti persegi, cuma dia bentuknya seperti ini. Sifat-sifatnya, semua sisi-sisinya sama panjang, jelas. Ini panjangnya sama. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar ya. Ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya. Ini misal ini dengan ini dengan ini. Diagonal-diagonalnya yang membagi sudut menjadi sama besar. Maksudnya apa? Ini kan diagonalnya. Nah, antara ini dengan ini itu pasti besarnya sama. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ya, ini jelas saling tegak lurus. Dan membagi dua sama panjang. Diagonal membagi belah ketupat menjadi dua bagian sama besar. Ya, ini kan tengah sini, berarti sini sama sini sama, atas dengan bawah juga sama. Jumlah sudut yang berdekatan 180 sama ini dengan ini itu jumlahnya 180, dengan ini 180. Itu ya. Jadi belah ketupat itu adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus serta saling membagi dua sama panjang. Di SD sudah pernah ada diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk luas belah ketupatnya adalah setengah kali D1 dikalikan D2. Untuk kelilingnya sama seperti persegi karena dia panjang sisinya sama. Kelilingnya tinggal S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Gitu ya. Sekarang langsung ke contohnya saja. Contoh. Kalian bisa baca nomor 1. PQRS adalah belah ketupat di mana diagonal PR 6, HIS 8. Nah, supaya bisa lebih paham, kalian gambar dulu saja belah ketupatnya. Nah, ini PQR. Penamaannya harus berurutan ya. PR adalah diagonal 6. Karena dia membagi sama panjang, berarti kalau PR-nya 6, ini misal O ya, PO-nya itu adalah 3, OR-nya juga 3. Dan HIS-nya 8. Karena dia membagi 2 sama panjang, berarti SO-nya adalah 4, OH-nya adalah 4. PQ, nah ini 5. Atau nggak perlu kalian gambar juga nggak apa-apa. Luasnya setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 6 kalikan D8. Berapa? 24 cm persegi. Sekarang kelilingnya. Kelilingnya tadi adalah 4S. 4 kali 5. 20 cm. Mudah sekali. Nah, sekarang tentukan nilai X dan Y. Kalian lihat sifat-sifatnya tadi. Sifat-sifatnya tadi, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kalau begitu yang berhadapan mana? Ya ini, X dengan 135. Jadi X adalah 135 derajat. Terus Y-nya berapa? Yang berdekatan jumlahnya adalah 180. Berarti X ditambah Y sama dengan 180 derajat. X-nya tadi 135. Gini ya, berarti Y-nya
180 kurangi 135 derajat. Berapa? 45 derajat. Mudah kan? Mudah sekali. Yuk, keliling belah ketupat adalah 104. Jika panjang AC 48, maka luas ABCD. Kita gambar saja. Ini anggap saja sama ya. A, B, C, D. AC 48. Berarti diagonal satunya 48 ya. 48 bagi 2. Berarti sini 24, 24 ya kan. Keliling itu kan 4S. 104 4 kali S nya 104 dibagi 4 berapa? 26. Berarti sisi-sisinya adalah 26. Berarti untuk bisa menghitung luas kalian harus mencari BD, diagonal kedua. Caranya bagaimana? Kalian ini lihat segitiga ADO. Ini kan segitiga siku-siku. Dari segitiga siku ini kalian bisa menghitung panjang DO. Yuk, kita pindah di sini. AO-nya 24, AD-nya 26. Berarti DO-nya caranya bagaimana? Ya gunakan Pitagoras. 26 kuadrat kurangi 24 kuadrat. Ini ya, paham ya? Paham. Ini kan kalian harus tahu BD. Nah, dari BD ini kalian bisa hitung DO dulu karena di sini ada segitiga siku-siku AOD. Kalian bisa gunakan Pitagoras. Pasti bisa. Nah, ini ya. Nah, ini kan berarti 100. Nah, berarti tingginya adalah 10. Nah, karena DO-nya 10, berarti BD-nya itu adalah DO ditambah OB. Kalau DO-nya 10, ya jelas OB-nya juga 10. Berarti 10 ditambah 10, 20. Paham ya? Karena diagonal itu membagi sama panjang. Nah, kalau begitu kita bisa menghitung D1-nya tadi 48, D2-nya adalah 20. Berarti 480 cm persegi. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih bingung, silakan bertanya. Tinggalkan komentar di bawah. Jangan malu untuk bertanya. Baik, supaya lebih jelas, kalian kerjakan latihan soalnya. Terlihat tidak? Ini ada 4 ya. Nah, terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Silakan kerjakan 1-5. Apabila masih belum jelas, silakan bertanya, tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan bisa menebarkan ilmu atau berbagi ilmu bermanfaat buat semuanya. Baik, terus belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.